Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu Nia selalu dosen analisa real, dan juga yang saya hormatin teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari satu Safira Fatihah Rizky, yang kedua Suratno, dan yang ketiga Iwan Cakranaya. Kami akan menyampaikan materi tentang analisa real, materi ke-8 tentang uji konvergensi sebuah deret tak hingga. Apakah deret tersebut nanti konvergen atau divergen. Nah, definisi deret P. Deret P memiliki bentuk sebagai berikut. Sigma N dari 1 sampai tak terhingga 1 per N pangkat P. Nah, jika N-nya 1, nilainya adalah 1. Ya. Jika N-nya 2, maka nilainya 1 per 2 pangkat P dan seterusnya. Dengan P konstan dan deret P akan konvergen jika P lebih besar 1 dan divergen jika P lebih kecil sama dengan 1. Nah, bukti konvergensi ini ditunda dulu ya hingga kita selesai mempelajari beberapa metode uji konvergensi. Nah, uji konvergensi, jika limit N mendekati tak terhingga, Sn tidak sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, di sini Sn adalah jumlah, beda dengan yang seper N pangkat P ini UN-nya. Ya. Jadi, jika Sn tidak sama dengan 0 atau tidak ada, deret tersebut divergen. Jika limit N mendekati tak terhingga Sn sama dengan 0, perlu diuji lagi apakah dia konvergen atau divergen dengan uji konvergensi deret positif ya. Nah, yang pertama adalah uji perbandingan. Uji perbandingan. Misalkan AN lebih besar 0 sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan BN. Untuk N itu lebih besar sama dengan N besar. N besar ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu N-nya. Nah, yang pertama, jika sigma BN konvergen, maka sigma AN juga konvergen. Nah, ini AN lebih kecil daripada sama dengan BN. Yang kedua, jika AN divergen, maka BN-nya juga divergen. AN lebih besar BN. Jadi kalau BN konvergen maka AN konvergen. Kalau AN divergen maka BN-nya juga divergen. Nah, untuk uji perbandingan kita dapat melakukan perbandingan suatu deret dengan deret yang konvergensi atau divergensinya sudah kita ketahui. Dalam hal ini telah diketahui konvergensi atau divergensi beberapa deret sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yang bisa langsung kita ketahui adalah deret geometri ya. Deret geometri itu bentuknya ini sigma N1 sampai tak terhingga AR pangkat N. Nah, ini deret geometri. Nah, deret geometri itu sama-sama kita tahu kalau rasionya sama itu namanya deret geometri. U2 per U1, U3 per U2 dan seterusnya sama, itu termasuk deret geometri. Nah, itu akan konvergen jika R-nya antara min 1 dan 1 atau harga mutlak R lebih kecil 1. Dan akan divergen jika R-nya kurang dari 1 atau R lebih besar 1 atau harga mutlak R lebih besar 1. Itu yang pertama, deret geometri. Yang kedua adalah deret P. Yang tadi sudah sebutkan bahwa deret P adalah sigma N1 sampai tak terhingga seper N pangkat P. Nah, tadi konvergen jika P-nya lebih besar 1 dan divergen jika P-nya lebih kecil sama dengan 1 ya. Nah, kalau yang khusus kalau P-nya 1 di sini yaitu deret harmonik ya. Deret harmonik ini adalah P-nya 1, jadi sigma N1 sampai tak terhingga seper N itu namanya deret harmonik itu divergen. Jadi ini langsung ya, langsung bisa kita ketahui yaitu deret geometri, deret P dan deret harmonik ya. Nah, selanjutnya uji perbandingan lanjut. Nah, ini yang tidak langsung, kita perlu pembanding. Contohnya, contoh 1. Apabila sigma N1 sampai tak terhingga N dibagi 3N kuadrat min 1, apakah ini konvergen atau divergen? Nah, penyelesaiannya adalah untuk N besar atau N sangat besar sekali, suku ke N deret tersebut mempunyai 1/3N.
1/3n itu dari mana? Dari sini ya. Ini yang atas tuh nilai n yang pangkatnya paling tinggi karena cuma 1, yaitu n. Nah, yang di bawah itu n pangkat yang paling tinggi ya, dari 3n kuadrat min 1 adalah 3n kuadrat. Jadi diambil yang paling tinggi. Yang di sini diambil n, berarti dibagi 3n kuadrat. Nah, masing-masing dibagi n. Jadi n dibagi n1, 3n kuadrat dibagi n adalah 3n. Jadi 1/3n ya. Nah, ini sebagai an, yang ini sebagai bn. Nah, ya, tadi syaratnya apa tadi? an ini lebih besar daripada bn. Nah, dari mana? Kita buktiin aja. Misalkan n-nya 1. Nah, ini 1 dibagi 3 kali 1 kuadrat dikurang 1, 1/2. Ya, di sini 1 dibagi 3 kali 1 kuadrat, 1/3. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sigma dari n1 sampai tak terhingga 1/3n adalah divergen. Tahu dari mana divergen? Ini adalah deret harmonik tadi, yang deret langsung yang ketiga, karena di sini adalah p-nya 1. Ini termasuk deret yang termasuk divergen. Ya. Dengan demikian sesuai uji perbandingan tadi, kalau ini divergen, maka ini b-nya divergen, maka an-nya juga divergen. Jadi soal ini terbukti bahwa ini adalah divergen, jadi bukan konvergen ya. Itu. Dan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua nih, tentukan konvergensi dari n1 sampai tak terhingga 3n-1 dibagi 3n pangkat 3/2. Nah, penyelesaiannya sama. Kita nyari bn-nya, ini an, bn-nya sama. Untuk n besar atau sangat besar sekali, maka cukup ke n di atas mempunyai 1/n kuadrat. 1n per kuadrat dari mana tadi? Jadi yang atas itu cari pangkat n yang terbesar, ini 3n sama min 1, berarti diambil yang 3n. Yang di bawah yang diambil 3n pangkat 3. Nah, ini kalau di masing-masing dibagi 3, tinggal n per n pangkat 2. Kemudian masing-masing dibagi n, jadi n dibagi n1, n pangkat 3 dibagi n kuadrat, sehingga 1/n kuadrat. Nah, jadi deret dari 1 sampai tak terhingga 1/n kuadrat, kalau menurut deret P dengan P sama dengan 2 lebih besar 1, itu termasuk deret yang konvergen. Tadi ya syaratnya apa? Karena P-nya lebih besar 1 ya. Di sini kan P-nya 2. Maka ini termasuk yang konvergen. Kemudian di sini bahwa bn-nya ini lebih besar daripada an-nya. Nah, untuk mengetahui silakan coba tadi misalkan dimasukkan n-nya 1 ya. Nah, kita tahu bahwa dengan demikian sesuai dengan uji perbandingan tadi ya, kalau bn-nya itu konvergen, maka an-nya juga konvergen. Maka di sini soalnya itu konvergen ya, itu. Nah, kemudian selanjutnya uji limit perbandingan. Jadi uji perbandingan tadi yang pertama langsung, yang kemudian dengan perbandingan, yang sekarang uji limit perbandingan. Nah, ini misalkan an-nya lebih besar sama dengan 0, bn-nya lebih besar sama dengan 0, dan limit ya, an per bn-nya sama dengan l. L-nya di berapa? L-nya di sini yang pertama antara 0 sampai tak terhingga ya. Kalau L-nya ada antara 0 sampai tak terhingga, baik sigma an dan bn sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Jadi kalau an-nya konvergen, maka bn-nya konvergen. Kalau an-nya divergen, nanti bn-nya juga divergen dan sebaliknya ya. Tetapi kalau L-nya nanti 0, ini syaratnya sigma bn-nya divergen, maka an-nya konvergen ya. Nanti kita lihat ya. Itu syaratnya harus dipenuhi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, tentukan ya apakah sigma ya, ini kan sigma ini coba ntar dulu. Nah, ini sigma. Nah, oke. Apakah sigma 1 sampai tak terhingga n per n kuadrat tambah 2n plus 3 itu konvergen atau divergen. Nah, penyelesaiannya sama tadi. Untuk n besar, maka
suku ke N tersebut mempunyai super N. Nah, super N tadi dari mana? Itu tadi sama. Yang atas ini diambil yang tertinggi, kalau cuma satu diambil N. Yang bawah pangkat tertingginya itu N kuadrat, berarti diambil N kuadrat. Jadi N dibagi N kuadrat, masing-masing dibagi N. 1, ini dibagi N, tinggal N. Jadi sama dengan super N. Jadi ini AN-nya ini BN-nya adalah super N. Ya, nah syaratnya tadi apa? Limit AN per BN. Ya, limit AN per BN. Jadi ini kita langsung, jadi AN-nya ini dibagi BN. Nah, kemudian kalau dikali ini dibalik. Jadi tinggal jadi N kuadrat per N kuadrat tambah 2N plus 1. Nah, limit tak terhingga ya, kalau N kuadrat per N kuadrat tambah plus 2N plus 3. Kalau secara langsung, kalau pangkatnya sama, maka hasilnya adalah koefisiennya. Ini koefisiennya N kuadrat di sini 1, di sini 1, 1 per 1 sama dengan 1. Nah, kalau pangkatnya lebih tinggi di atas, itu hasilnya tak terhingga. Kalau pangkatnya lebih tinggi di bawah, itu hasilnya 0. Itu apa? Cara menyelesaikan limit untuk N tak terhingga ya, secara cepat gitu ya, langsung. Nah, kita lihat di sini karena sigma 1 sampai tak terhingga Bn sama dengan super N. Nah, kalau super N tadi termasuk divergen karena termasuk deret harmonik. Nah, jadi kalau ininya Bn-nya itu divergen, maka soal ini tentunya juga divergen. Tadi rumusnya kalau Bn-nya divergen, maka An-nya juga divergen. Jadi soal ini N per N kuadrat plus 2N plus 3 sama dengan termasuk yang divergen. Ya, ini sekarang contoh yang keempat. Tentukan apakah limit sigma 1 sampai terhingga 2N-1 per N pangkat 3 min 2N kuadrat plus 5 itu konvergen atau divergen. Penjelasan sama. Untuk N besar, suku ke N deret tersebut sama, mirip atau seper N pangkat 2. 1 per N kuadrat. Itu dari mana ini? Sama tadi. Yang atas N pangkat tingginya 2N. Yang bawah N pangkat tingginya N pangkat 3. Jadi 2N dibagi N pangkat 2. Kalau ini dibagi N berarti 2. Kalau ini dibagi N tinggal N kuadrat. Jadi 2 per N kuadrat. Jadi karena konstan boleh tulis 1. Nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu. Ini 2 mau tulis 1 juga nggak apa-apa. Yang penting yang tidak boleh berubah itu kalau ini variabelnya N kuadrat ini yang ya. Jadi 1 per N kuadrat atau 2 per N kuadrat juga boleh. Nah, jadi Bn-nya adalah 1 per N kuadrat. Ya. Nah, sekarang di sini limit An per Bn. An per Bn tadi sahabat An-nya ini, Bn-nya ini. Ini kalau dikali dibalik. N-nya jadi N kuadrat per 1. Jadi atas dikali N kuadrat. 2N pangkat 3 dikurang N kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurang 2N kuadrat tambah 1. Nah, tadi rumusnya kalau pangkatnya tertinggi atas 3, sini pangkat tertingginya di atas 3, sini sama 3, maka hasilnya adalah koefisiennya, yaitu ini 2 dibagi 1, harusnya sini 2 ya, ini bukan 1 ya hasilnya ya, harusnya 2 sini. Nah, jadi 2 ini termasuk tadi apa namanya, yang ada nilainya. Kalau ini Bn-nya divergen, maka An-nya juga divergen karena L-nya ini 2 ya. Nah, karena sigma Bn sama dengan sigma 1 per 1 sampai tak terhingga seper N kuadrat. Nah, kalau ini konvergen menurut deret P karena P-nya P-nya 2 lebih besar 1 tadi yang deret P tadi ya. Kalau P-nya lebih besar 1, maka konvergen. Ini kan P-nya 2 lebih besar 1, maka konvergen. Nah, kalau ini konvergen, ini Bn-nya konvergen, maka An-nya juga konvergen. Jadi soal ini adalah konvergen, bukan divergen ya. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, uji integral. Jika Fn merupakan fungsi kontinu positif dan tidak naik pada interval 1 sampai tak terhingga dan An sama dengan Fn untuk semua bilangan positif, N deret tak hingga sigma N 1 sampai tak terhingga An konvergen jika dan hanya jika integral bergantung pada
integral Fn dan konvergen. Jadi nilai konvergen itu tergantung konvergen dan divergen tergantung integralnya nanti, itu ya, tergantung integralnya nanti. Kalau integralnya ada itu berarti konvergen, kalau tidak ada itu, kalau tak terhingga itu divergen. Ya, kita buktikan ini contoh, apakah deretnya N1 sampai tak terhingga 6N kuadrat per N kuadrat pangkat 3 plus 1 itu konvergen. Nah, kita ini penyelesaiannya integralkan mengganti N dengan X. Nah, supaya gampang, biasanya kalau integral kan kita dalam bentuk X, supaya gampang aja. Jadi ini N-nya kita ganti X ya. Nah, ini jadi ini 6X kuadrat dibagi X pangkat 3 plus 1 dx. Ya, ini. Jadi limit X mendekati tak terhingga integral yaitu tak terhingganya kita ganti A 6X pangkat 2 per X pangkat 3 plus D per 1 dx. Nah, ini kalau kita lihat integral seperti ini ya, ini pangkat yang akan kita misalkan itu X pangkat 3, sedangkan yang lain itu pangkat 2. Jadi kalau yang di luar yang kita misalkan nanti pangkatnya lebih rendah 1, bisa kita substitusikan. Jadi kita misalkan, ini kita misalkan U ya, X pangkat 3 plus 1 sama dengan U. Nah, diferensialnya atau DU-nya adalah 3X kuadrat dx ya, 3X kuadrat dx ya. Nah, ini karena nggak bisa ditambahin, nggak bisa tambahin ketikan, jadi ini saya jelasin aja. Jadi dx-nya nanti adalah du per 3x kuadrat ya, sehingga diperoleh. Nah, ini kalau kita terusin nanti di sini integral 2 ya kan. Jadi nanti kalau sebenarnya kalau mau dijabarin bisa nanti coba dijabarin ya. Nanti di sini ini misalkan nanti U 6x kuadrat dibagi U kali dx-nya kita ganti du per 3x kuadrat. Nah, 6x kuadrat dibagi 3x kuadrat dicoret tinggal 2, ini 2 ya. Jadi 2 du per U ya. Jadi limit 2 ln U batasnya A pangkat 3 plus 1 per ininya 2 ya. Jadi ini dari mana? Jadi kita tadi misalkan kalau ini sebenarnya dalam bentuk U ya. Jadi kalau A-nya ini X-nya kita ganti U, X-nya ganti A, maka U-nya adalah A pangkat 3 tambah 1. Nah, ini A pangkat 3 tambah 1. Nah, kemudian yang di bawah kok 2, sementara di sini kan 1. Nah, kita masukin nih, X-nya kita ganti 1. Jadi U sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1, yaitu 2. Sini 2. Ya. Nah, tinggal masukin. Jadi limit A mendekati tak terhingga 2, ln masukin, U-nya kita ganti A pangkat 3 plus 1, yang atas, yang bawah kita ganti 2. Nah, sehingga A-nya kalau kita masukin tak terhingga, jadi ln tak terhingga pangkat 3 ditambah 1, ln sama dengan ln tak terhingga. Ln tak terhingga itu ya sama dengan tak terhingga. Dikurang berapapun ya tak terhingga hasilnya. Nah, karena ini hasilnya tak terhingga, maka deret ini adalah deret yang divergen ya. Nah, sehingga deretnya adalah deret yang divergen. Kalau ada nilainya itu deret konvergen ya. Itu ya. Nanti silakan ini nanti diperjelas untuk integralnya. Nah, kemudian uji integral lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, 1 per akar 3 tambah 1 per akar 5 tambah 1 per akar 7 tambah dan seterusnya. Nah, ini kita belum tahu nih UN-nya berapa gitu. Kita nyari dulu supaya nanti tahu kan yang kita integralkan kan UN-nya. Nah, ini kalau kita lihat sih nanti sama dengan ini kan polanya 3, 5, 7, selisihnya 2. Ini kan termasuk deret aritmatika dengan beda 2. Nah, berarti 2N ya. 2N. Nah, kalau N-nya 1 ya kan 2 kali 1 ditambah berapa sama dengan 3. Berarti 2N plus 1 di sini. Jadi nanti sini UN-nya itu 1 per akar 2N plus 1 itu. Nah, nanti yang akan kita integralkan yang ini. Ya, jadi integral dari ini,
ini fx sama dengan 1 per akar 2n plus 1, atau ini bisa an juga boleh ya, un juga boleh gitu ya. Maka integral 1 sampai tak terhingga ini kan tadi fx atau ax ini sama 1 dx per akar 2x plus 1. Nah, integral ini kalau kita mau ngitung bisa ini sebenarnya bisa langsung dihitung gitu ya. Kalau ada coret-coretan bisa langsung. Ini kalau dinaikin itu adalah 2x plus 1 pangkat min setengah. Ini bisa pakai rumus langsung ya. Nah, kalau rumus langsung nanti ketemunya adalah ini. Ya, integralnya ini. Akar 2x plus 1. Ya. Nanti batasnya dari tak terhingga sampai 1. Ya. Nah, tinggal masukin ini. Kalau limit tak terhingga ya. Jadi masukin tak terhingga. 2n plus 1, kalau n-nya tak terhingga, akar tak terhingga, itu tak terhingga, dikurang berapapun hasilnya tak terhingga. Maka di sini adalah termasuk deret yang divergen. Nanti ini termasuk deret yang divergen. Ini termasuk deret yang divergen karena nilainya tak terhingga gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, uji rasio. Misalkan sigma an merupakan deret suku-suku positif dan limit n tak sampai tak terhingga an plus 1 per an sama dengan rho. Nah, di sini yang pertama, jika rho-nya kurang 1, maka deret itu termasuk konvergen. Nah, jika rho-nya lebih besar 1 atau tak terhingga, maka deret tersebut divergen. Nah, kalau rho-nya 1 itu berarti ujinya gagal. Jadi kita pakai uji yang lain, jangan pakai uji rasio kalau rho-nya 1 ya. Oke, kita contoh nomor 8 ya, uji konvergensi deret berikut. Ini 1 tambah 1 per 2 faktorial tambah 1 dan seterusnya. Di sini UN-nya udah tahu 1 per n faktorial. Ya, udah langsung nih AN-nya atau UN-nya udah langsung ketemu. Jadi AN-nya suku deret AN 1 per n faktorial. Nah, suku ke n plus 1-nya itu sama dengan AN plus 1, tinggal n-nya kita nambahin 1, jadi 1 per n tambah 1 faktorial. Nah, tadi rumusnya rho sama dengan limit n mendekati tak terhingga an plus 1 per an. Jadi an plus 1-nya berapa ini? 1 per n plus 1 faktorial dibagi 1 per n faktorial. Ini dibalik dikali jadi n faktorial per 1. Jadi ini n faktorial per n plus 1 faktorial. Nah, ini kalau ini mau dijalanin, perkaliannya kan berarti n plus 1 kali n faktorial kalau berhenti. Kalau terus kan n-1 faktorial, n-2 faktorial, dan seterusnya. Tapi ini cukup berhenti sampai n faktorial aja. Jadi n plus 1 kali n faktorial. Supaya apa? Supaya nanti bisa dicoret dengan yang atas. Jadi n faktorial dengan n faktorial yang di bawah dicoret, sehingga tinggal 1 per n plus 1. Ya, 1 per n plus 1. Nah, ini limit n tak terhingga 1 per n plus 1. Nah, tadi yang definisi rumus langsung limit tadi, kalau n-nya pangkatnya lebih tinggi di bawah, hasilnya 0. Nah, ini 0. Nah, kalau tadi kalau pangkatnya lebih tinggi atas, hasilnya tak terhingga. Kalau pangkatnya sama, itu koefisiennya. Ya, tadi sudah saya terangin ya. Ini ternyata rho-nya hasilnya 0. Nah, 0 itu artinya lebih kecil 1. Nah, kalau lebih kecil 1, maka berdasarkan rumus ini, maka deret tersebut adalah deret konvergen. Ini deret konvergen menurut uji rasio. Nah, selanjutnya, ini dalam uji rasio lanjut. Nah, ini sama ya. Kita misalkan sigma n dari 1 sampai n, sampai tak terhingga 2 pangkat n per n kuadrat. Jadi, penyelesaiannya suku ke n dan ke n plus 1. Nah, ini deret an-nya itu n kuadrat per n kuadrat. 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, di sini an plus 1 harusnya n plus 1 sama dengan 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 kuadrat. Nanti rho sama tadi rumusnya limit x n mendekat tak terhingga an plus 1 per an. Jadi ini an plus 1-nya ini an-nya ini. Nah, ini dikali dibalik. Ya, ini dibalik. Jadi 2
Ini kalau dibalik nanti ini jadi dikali n kuadrat per 2 pangkat n ya, 2 pangkat n. Nah ini kalau dijabari nanti duanya bisa dikeluarin dari 2 kali 2 pangkat n, nanti bisa dicoret sama yang ini ya. Jadi tinggal ini 2, jadi tinggal 2 pangkat 2 kali 2 kali n kuadrat per n plus 1 kuadrat. Nah sama tadi limit ya. Nah ini kalau mau diurek jabarin juga sama, jadi ini 2, kalau ini langsung dibagi ya, kalau ini ngerjainnya dibagi masing-masing n kuadrat ya. Kalau ini dibagi n kuadrat jadi 2, kalau ini harusnya dibagi juga dibagi n kuadrat, karena ini sudah kuadrat maka yang di dalamnya dibagi n dibagi n 1 dibagi n 1 per n. Nah kalau dimasukin n nya tak terhingga, maka 2 per 1 plus 1 per n, n nya tak terhingga, 1 per tak terhingga itu 0, jadi 2 per 1 pangkat 2 1, jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah row-nya 2 itu lebih besar 1. Tadi syaratnya apa? Kalau row-nya lebih besar 1 maka deret tersebut adalah deret yang divergen. Jadi ini deret di divergen. Nah lanjut, rasio tadi udah, terus kemudian lanjut. Nah ini sekarang uji akar. Nah uji akar misalkan sigma n1 sampai tak terhingga an merupakan deret suku positif. Nah dan r sama dengan limit n tak terhingga akar n akar an ya dari n, maka berlaku ya jika r-nya lebih kecil maka deret ya n1 sampai tak terhingga an adalah konvergen. Kalau R-nya lebih besar 1 maka divergen. Kalau R-nya sama tadi gagalnya tidak bisa ditentukan dengan menggunakan uji akar, harus menggunakan uji yang lain. Ini contohnya, ini uji konvergensi deret ya sigma, ini apa harusnya n ya, ini n bukan e, n dari 1 sampai tak terhingga 2 pangkat n dibagi e pangkat n. Nah dengan uji akar maka diperoleh R sama dengan limit n tak terhingga, ini akar tadi kan, ini an-nya ya, an ini akar n ini 2 pangkat n per e pangkat n. Nah ini sama dengan kalau di tulis lagi itu bisa tulis 2 per e pangkat n kali seper n kali seper n tulis 1 tinggal 2 per e ya. Jadi ini karena 2 pangkat n per e pangkat n, n-nya bisa dikeluarin jadi 2 per e pangkat n dikali seper n. Jadi n kali seper n 1, jadi 2 per e pangkat 1 sama dengan 2 per e. Nah di sini 2 per e itu lebih kecil 1. Kok bisa 1? Karena e-nya itu nilai e itu 2,718. Jadi lebih besar daripada 2 sehingga nilainya adalah R-nya kurang dari 1. Nah, tadi syaratnya kalau kurang dari 1 apa? Yaitu termasuk deret yang konvergen ya. Tuh. Jadi deret ini adalah masuk ada deret yang konvergen. Nah, oke itu ya materi tentang uji deret konvergensi. Nah, ini contoh-contoh ini ya nanti bisa dikerjakan untuk memperdalam ilmu tentang uji konvergensi ya. Ini silakan nanti dikerjakan yang sudah ada. Nah, kemudian nanti sebagai pembanding kami dari tim kelompok 1 sudah mengerjakan ini semuanya. Dan nanti sebagai pembanding aja ya. Sebagai pembanding aja nanti kami share ya. Jadi kami share untuk pembanding ya. Nanti silakan kalau ada yang ditanyakan tentang penjelasan dari awal sampai akhir ini dan termasuk soal-soal ini yang sudah dikerjakan ya, barangkali ada salah uji atau salah tulis silahkan disampaikan nanti agar kita bisa membetulkan sama-sama ya, sehingga nanti ketika ada ujian atau tes tentang uji konvergensi deret bisa betul. Mungkin itu ya dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.